Ketemu lagi di The Comments Indo News. Kali ini saya tidak sendiri. Saya sengaja menghadirkan Pak Sunu dan Pak Joni ini untuk membahas ini satu kelakuan yang ini tadi kebetulan ya langsung di sosmed scrolling tahu-tahu nemu ini Mas. Apa namanya? Kasus dosen, ceritanya ini ada dosen dinarasikan dia meludahi kasir. Ini kejadiannya di Makassar. Kita lihat dulu ya, video yang tadi saya scroll. Kita lihat dulu videonya yang nanti baru kita komen. Itu ya Pak Sunu, Om Joni. Jadi ini lagi viral nih di sosial media nih. Video ini mungkin udah lewat juga ya di sosmednya ya. Iya. Mas Sunu. Kasih komen dulu nih. Kalau baca dari narasinya, ini seorang dosen meludahi kasir. Memang di CCTV yang tersebar itu memang nggak ada audio ya. Memang nggak ada audionya, percakapannya seperti apa. Terus juga sebenarnya kalau nggak dinarasikan dikasih captionnya meludahi kasir itu mungkin saya juga nggak ngeh loh itu ya kan. Nah coba kalau dari pandangan Pak Sunu sama Pak Joni kayak apa nih? Kalau saya seorang yang meludahi orang lain itu tidak bisa ditolerir, Mas. Tidak bisa ditolerir. Iya, jadi itu nggak beradab menurut saya ya. Karena kita pun nggak beradab ya. Kalau diludahi, apalagi di mukanya, di kerudungnya, di bajunya itu kan kita juga nggak akan terima kalau itu kan sangat merendahkan orang lain. Merendahkan ya? Iya. Dan apalagi dia seorang dosen yang dinarasikan sebagai dosen. Memang dosen di Universitas Islam. Oh, memang dosen ya? Ya. Memang dosen ya. Dia dosen ASN yang sudah 30 tahun berkarir. Di ujung karirnya seperti itu kan. Sebenarnya kan harus punya akhlak, adab, budi pekerti yang bagus ya. Nah, saya harus seperti itu. Om John, kasih komen dulu Om John dari video tadi. Kalau menurut saya ini sangat disayangkan ya Mas ya. Karena seharusnya dosen ini memberikan teladan, memberikan contoh yang baik, terus sabar dalam Harusnya menunggu antri atau sabar di luar lingkungan kampus, di masyarakat. Ketika dia menunjukkan perilaku yang amoral seperti itu, ini kan mencederai institusi pendidikan sendiri dan juga dosen-dosen yang lain gitu. Mestinya kan itu sepele itu Mas. Hanya gara-gara ditegur soal antrian, kemudian si dosen Islam Makassar ini meludahi kasir, mestinya dia tidak patut melakukan itu. Mestinya dia bersabar seperti masyarakat atau pembeli lainnya menunggu antrian. Itu kan nggak seberapa, palingnya hanya beberapa menit aja. Iya gitu. Memang sih ya. Tapi belakangan ini memang kebanyakan orang kayaknya pengen diprioritasin ya. Semua pengen diprioritasin ya, salah satunya ini yang kejadian di video barusan. Memang ini kalau dilihat dari keterangannya yang beritanya yang sebenarnya itu seperti apa, Pak Sunu? Apakah benar itu seperti yang dinarasikan di awal video itu? Jadi kalau meludahi itu memang ada ya, benar. Memang benar peristiwanya, oke. Meludahi itu benar. Nggak, tapi yang dinarasikan kan beliau nggak mau antri, terus kesel, akhirnya meludahi ya. Benar seperti itu atau gimana? Kalau yang berita sebenarnya? Kan ada klaimnya dari pelaku ya. Klaim pelaku itu bahwa dia ada dua versi kan, dari korban dan pelaku. Oke. Yang dari pelaku seperti kalau pelaku dia waktu itu saat itu sedang antri.
karena Ini salah satu swalayan ya? ya Swalayan di Makassar, Makassar, Taman Rea, Makassar. Karena antriannya panjang, terus dia melihat di sampingnya itu kasirnya juga kosong, dia berusaha pindah. Ini klaimnya pelaku ya. Ya. Terus saat itu dia dibilang sama kasirnya, Bapak harus antri Pak, itu cuma tinggal 2 orang lagi. Dia langsung marah gitu loh. Padahal cuma diminta buat Cuma antri. antri itu hal yang wajar ya seorang kasir untuk ya semua kita harus antri dimanapun. Budaya antri itu kan budaya yang Bahkan bebek aja bisa antri Mas, apalagi orang kan kalau gitu. di Australia apa di Jepang ya Mas? Oh, di Jepang. Yang apa namanya? Dari pelajaran itu sebelum kalian bisa sebelum belajar matematika, sebelum belajar apapun, kalian harus belajar paling utama adalah belajar antri gitu. Betul. Itu benar kan ya? Benar. Nah ini mungkin Pak dosen itu nggak tahu kali ya. Mestinya sekelas dosen tahu ya Mas ya. Harusnya. Kalau di negara luar, contohnya di Jepang ya itu mengantri atau masuk ke transportasi umum seperti kereta gitu, itu mereka mengantri itu. Jadi mereka memprioritaskan dulu yang keluar, baru setelah keluarnya sudah selesai, baru yang dari luar masuk ke dalam kereta gitu. Kalau di kita kenapa sih yang kayak gini-gini nggak bisa ya? Soal Kelihatannya. attitude dan budaya yang ya udah terlanjur salah ya, kita nggak nyerobot itu hal biasa gitu ya, padahal kan sebenarnya memalukan juga gitu loh. Secara sosiologis masyarakatnya gimana Mas? Iya, masyarakat sendiri sebenarnya sih kalau soal antri itu kan sudah budaya mengantri gitu ya Mas. Jadi apapun itu tidak hanya di swalayan, budaya mengantri juga misalnya di loket atau pembayaran misalnya air atau listrik atau Loket, tempat-tempat yang bahkan umum gitu ya, ATM, ya kan? ATM, Pom bensin. pom bensin, betul. Jadi di fasilitas umum sudah dibudayakan mengantri dan untuk yang prioritas itu sebenarnya sih orang ini masih bisa laki-laki gitu ya berdiri dosen. Yang prioritas kan yang lansia gitu, ibu hamil, terus yang difabel gitu. Jadi sebenarnya dosen ini mengantri gitu Mas. Nggak salah kok mengantri itu. Paling ya hanya beberapa, nggak nyampe sejam itu paling 15 menit 30 menit lah. Kalau beritanya antriannya sebenarnya berapa sih Pak? Kalau menurut versinya si kasir? Ada informasi itu? Sekitar 7 antrian ya, 7 orang atau berapa gitu kan. Iya, nggak banyak gitu. Nggak banyak, terus setelah Karena kan swalayan. saat kejadian itu tinggal 2 orang atau gitu ya. Iya. Terus si kasir itu meskipun diludahi juga tetap melayani Mas. Iya. Sebelumnya tetap juga melayani tetap si melayani Pak dosen sampai ini. selesai, baru dosennya pergi, dia ke toilet untuk membersihkan muka, jilbab sama bajunya yang kena Oh ludah. sampai kena jilbab? Iya, itu kan saya pikir merendahkan orang lain, sangat-sangat merendahkan. Terus anehnya lagi waktu ya menyambung yang disampaikan Mas Teguh itu pengen dihormati si pelaku ini dari berita yang kita baca itu sempat ngomong, kamu tahu nggak aku tuh kenal sama kepalamu, mana kepala kamu, pengen ketemu kepala toko. Jadi mentang-mentang apa istilahnya dumai kenal. Iya. Gitu ya. Jadi mentang-mentang kenal sama yang punya Mungkin kenal atau apa, tapi dia pengen menunjukkan bahwa aku tuh siapa kepalamu, pengen aku temui, kamu pelayanannya nggak bagus gitu loh. Gitu. Maksudnya hal-hal itu seperti kan aroganisme ya di dalam hal sepele tapi menunjukkan bahwa dia